Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2266 Kehidupan Kekal. Hutan bunga persik sepi, dan bunga persik berkibar tertiup angin. Di bawah pohon persik, wanita fana itu masih ada, memandang jauh dari langit berbintang, duduk di bawah pohon, memegang jarum dan benang, menjahit baju anak-anak. Di bawah bulan, dia pendiam dan anggun, seorang ibu yang lembut. Dalam ketiadaan, Ye Chen melihat, dan dia masih menghela nafas. Memang benar dunia ini penuh dengan keajaiban, reinkarnasi besar, ratusan tahun bolak-balik, dan jiwa heroik yang bereinkarnasi di masa lalu belum ada. Lahir. Jangan mengatakannya dengan mata kepala sendiri. Saksikan, pikirkan saja, rasanya segar. Saat malam semakin larut, gadis fana itu lelah, kembali ke rumah bambu, dan tertidur. Ye Chen kemudian keluar dan melihat sekeliling, 10 hektar kebun persik, deretan rumah bambu, jauh dari hiruk-pikuk dunia, itu seperti surga, tidak ada orang lain kecuali wanita fana. Siapa yang mengira bahwa kebun persik biasa, wanita fana seperti itu, akan mengandung tubuh yang abadi, dan jika para biksu mengetahuinya, mereka akan dijarah. Paman Dongfang, begitu banyak orang yang bereinkarnasi menjadi milikmu. Menurut tahun dan bulan, kamu harus lahir, hanya dalam beberapa hari ini. Aku harus menonton momen bersejarah ini. Ye Chen mengkliknya lidah dan masuk ke Sutian sambil bergumam, bukan untuk pergi, tetapi untuk memeriksa dunia fana ini. Dia memegang pecahan kecil dari pilar ajaib di telapak tangannya, dan akal ilahi menutupi alam semesta, memindai setiap inci dunia. Jika ada asal-usul iblis, akan sulit untuk menghindari intipnya. Domain Xiu Chen tidak terlalu besar, dan jarang melihat kota kuno. Kebanyakan dari mereka adalah desa kecil yang dikelilingi oleh gunung dan sungai. Nafas kehidupannya kuat, tetapi tidak ada kekuatan spiritual langit dan bumi, dan di sana tidak setengah dari pembudidaya. Hanya dalam 3 hari, Ye Chen mencari di seluruh domain Xiu Chen. Kecuali roh giok timur, tidak ada reinkarnasi lain atau Yingjieren, karena umur manusia terlalu pendek, dan kalaupun ada, kebanyakan dari mereka telah terkubur selama bertahun-tahun di dalam rahim. Adapun asal-usul iblis, domain ini tidak ada, mungkin domain terbersih di Wanyu. Tidak ada perang, tidak ada intrik, semuanya sederhana dan damai. Pada siang dan malam keempat, Ye Chen kembali ke hutan bunga persik dan menggunakan teknik tembus pandang. Dari kejauhan, dia melihat wanita fana berdiri di depan sebuah makam kecil, dengan nama biasa terukir di batu nisan, dan dia bisa melihat kabut di mata wanita itu, yang memadat menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Menahan air mata agar tidak mengalir di matanya. Tidak sulit untuk menebak bahwa orang yang dimakamkan di kuburan adalah suaminya, yang merupakan ayah dari Dongfang Yuling yang bereinkarnasi. Dengan cara ini, dia adalah ayah mertua Long Wu yang telah meninggal. Hukum. Untuk sesaat, gelombang kesedihan menyelimuti hutan bunga persik. Ye Chen terdiam, dan dia bisa membayangkan sebuah adegan, ratusan tahun yang lalu, sepasang kekasih menikah di hutan bunga persik ini dan melahirkan kehidupan kecil, tetapi mereka hamil di bulan Oktober, tetapi tidak ada anak yang lahir. Siang dan malam setelah itu di malam hari, wajah istrinya tidak memudar, tetapi suaminya semakin tua hari demi hari. Pada saat kematiannya, dia tidak melihat anak itu lahir. Berbohong ratusan tahun. Yang Seng, aku merindukanmu. Wanita fana itu tersedak oleh isak tangis, dan air mata yang memenuhi matanya akhirnya mengalir di pipinya yang indah. Sudah ratusan tahun, dan suaminya telah meninggal selama ratusan tahun. Satu di kuburan dan yang lainnya di luar kuburan. Dia telah melewatkan banyak reinkarnasi. Di sisi lain Bima Sakti, di ujung Huangquan, sulit baginya untuk menemukan perubahan kelembutan itu. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, mengetahui keadaan pikiran seorang wanita, dia bisa menjadi tua bersama, tetapi dia melihat suaminya menjadi tua sedikit demi sedikit, dan dia bahkan tidak melihat anaknya sendiri lahir, dia kesepian, hanya menjaga ingatannya dan menjaga ingatannya memegang bayi di dalam rahim, betapa sunyi, ragu-ragu dan bingung tentang hal yang tidak diketahui, lebih tidak nyaman daripada kematian.
Di malam yang sunyi, wanita fana itu berbalik lagi sambil memegangi perutnya, satu-satunya penghiburan bagi jiwanya adalah anak di dalam perutnya. Dia berangsur-angsur menjauh, punggung yang pedih dan indah hampir tidak bisa menyembunyikan perubahan tahun, dan air mata yang jatuh di pipinya tidak ada habisnya. Sebelum Ye Chen pergi, dia kehilangan tembus pandang dan berhenti di depan kuburan. Orang yang terkubur di dalamnya adalah manusia yang menyedihkan yang pergi ke jalan sebelumnya, meninggalkan yatim piatu dan janda di dunia. Jika dia memiliki roh di surga, jika dia bisa melihat 10 hektar kebun persik, dia juga akan masuk ke dalamnya. Air mata. Mengapa? Sambil menghela nafas lagi, Ye Chen menumpahkan sepotong anggur, memberi penghormatan kepada ayahnya untuk Dongfang Yuling yang belum lahir, dan juga memberi penghormatan kepada ayah mertuanya yang telah meninggal untuk Long Wu. Pada malam hari, dia tidak pergi, tetapi menemukan lereng bukit kecil, meringkuk di bawah pohon tua dan tertidur. Tubuh abadi akan segera lahir. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa pergi. Di tengah malam, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma samar seorang wanita, dan santo wanita itu terwujud di bawah sinar bulan, berjongkok di depan Ye Chen, dengan lembut membelai rambut putihnya yang berantakan, membelai wajahnya yang lelah. Dia matanya penuh kelembutan feminin, seperti seorang istri memandang suaminya, tetapi dalam kelembutan, sulit untuk menyembunyikan warna yang rumit. Dia menipu tubuh suci kecil ini, dan dia tidak merasa bersalah. Itu karena cinta, dan dia juga menanam akar cinta untuknya. Tiba-tiba, dia dengan ringan menjentikkan tangannya, dan cahaya keemasan keluar. Cahaya keemasan ini bukan cahaya keemasan biasa, ia memiliki kekuatan reinkarnasi di dalamnya, dan dia mengenai alis Ye Chen. Dengan baik. Dalam tidurnya, Ye Chen tiba-tiba mendengar erangan teredam, dan ekspresi kesakitan muncul di antara alisnya. Mata indah santo wanita itu sedikit menyipit, dan Kaisar Ming serta Di Huang terus menatap satu sama lain. Saat itu, dia menggunakan reinkarnasi cahaya langit untuk memprovokasi keberadaan yang menakutkan pada Ye Chen. Saya tidak tahu apakah keberadaan yang menakutkan itu akan terwujud lagi kali ini. Dengan baik, Ye Chen mengerang lagi, dan rasa sakitnya menjadi semakin parah. Dalam tidurnya, dia hanya bisa merasakan Dewa Hai Weng bersenandung, kepalanya akan terbelah, dan pikirannya diambang kehancuran lagi. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa tanda kontrak ilahi antara alisnya cukup mencolok. Hal yang sama berlaku untuk tubuh wali perempuan, dan pola ketuhanan dari kontrak antara alis muncul. Seperti yang dikatakan Kaisar Ming, kontrak yang dia buat dengan Ye Chen adalah kontrak ingatan. Menggunakan cahaya peri reinkarnasi pada Ye Chen kali ini adalah untuk memaksa kehidupan pertama Ye Chen, sehingga melalui kontrak ingatan, dia bisa membaca kehidupan orang itu. Memori, untuk menemukan pintu masuk prasejarah primordial. Tapi dia masih meremehkan Ye Chen. Tepatnya, dia meremehkan kehidupan pertama Ye Chen. Ketika cahaya langit reinkarnasi menghilang, kehidupan pertama Ye Chen tidak terwujud. Orang suci wanita itu mengerutkan kening, mungkin karena dia mengetahuinya, mungkin karena Ye Chen telah mengambil tindakan pencegahan di kehidupan pertama, jadi dia menghindari melihatnya, bahkan jika ada kontrak ingatan, itu tidak berguna. Pada akhirnya, dia menarik kembali cahaya langit reinkarnasi dan menghilang diam-diam ke dalam malam. Setelah dia pergi, Ye Chen yang tertidur perlahan membuka matanya, tidak ada bola mata atau pupil di matanya, semuanya kacau dan kacau. Dia telah melakukan semua jalan, dan dia bisa melihat selama berabad-abad hanya dengan satu pandangan. Itu akan mampu menekan kubah abadi-abadi. Mata kacau. Di Huang sedikit mengernyit. Itu adalah tahu kekacauan, Kaisar Dunia Bawah berkata dengan enteng. Di malam hari, itu jatuh ke dalam keheningan lagi. Di pagi hari, sebelum langit cerah, Ye Chen terbangun. Ada erangan menyakitkan, datang dari arah rumah bambu, dan datang dari wanita fana, terbaring tak berdaya di tempat tidur, wajahnya pucat, tangannya menutupi perut bagian bawah, ekspresinya sangat menyakitkan. Ye Chen melihatnya dan tidak bisa membantu mengangkat alisnya, ini akan melahirkan. Tanpa sadar, dia melihat ke arah Misty, dan situasinya telah berubah. Ada penglihatan kuno, samar-samar terlihat, dan menguraikan gambaran yang indah, yaitu penglihatan tentang kelahiran abadi yang akan segera terjadi. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, dia langsung berbalik, menghilang dalam sekejap, dan kembali dalam sekejap. Melihat ke sisinya, ada orang lain, seorang wanita tua, yang masih dalam keadaan linglung, hanya untuk merasakan bahwa dia ada di sini lagi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi.
Ini adalah lari bidan, dan Ye Chen secara khusus merekrutnya. Berkelahi adalah keterampilan lain. Bidan lebih dapat diandalkan untuk tugas teknis seperti kebidanan. Ketika mereka berpatroli di daerah itu sebelumnya, mereka sudah menemukan bidan, dan mereka hanya menunggu Dongfang Yuling datang. Lahir. Fakta telah membuktikan bahwa Kaisar Chu Agung masih sangat melihat ke depan, jadi dia tidak akan panik saat ini. Dia seharusnya beruntung menemukan daerah ini, jika tidak, tidak ada yang akan melahirkan bayinya, dan wanita fana serta Dongfang Yuling yang bereinkarnasi bisa mati karena ini. Ini, di mana tempat ini? Bidan itu gemetaran, menatap Ye Chen dengan ngeri. Bawa dia, kata Ye Chen, menyerahkan batangan emas. Melihat emas, mata bidan berbinar, dia buru-buru mengambilnya, melihat sekeliling, dan mendorong pintu kamar bambu hingga terbuka. Dia adalah yang terbaik dalam melahirkan bayi. Setelah melakukan ini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melahirkan. Telah melihat seseorang melakukan gerakan seperti itu kaya, sepotong emas, seumur hidup bebas dari rasa khawatir. Ye Chen sangat berbudi luhur, dia tidak mengikuti, merebus air, dan mengirim mereka ke ruang bambu bersama. Setelah itu, ada sinar cahaya peri, melindungi wanita fana. Suara rintihan yang menyakitkan memenuhi seluruh hutan bunga persik, dan Ye Chen merasa gelisah saat mendengarnya. Untung juga Long Wu tidak ada di sini, jika tidak, dia pasti akan lari untuk menghancurkan jendela. Ledakan. Gemuruh. Dunia cukup gelisah, karena tubuh abadi, lebih banyak penglihatan diubah, dan kemegahan meledak, menyebabkan dunia melihat ke atas, berpikir bahwa para dewa memanifestasikan roh, dan merayap satu demi satu. Wah, wah, wah. Setelah sekian lama, terdengar suara bayi menangis di dalam ruangan, tubuh abadi lahir, dan roh giok timur yang bereinkarnasi muncul kembali di dunia. Pada saat ini, bunga teratai warna-warni ilusi mekar di kehampaan, sangat indah. Pada saat ini, Long Wu, yang berada jauh di surga, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap kosong pada ketiadaan, matanya berlinang air mata, dia bisa merasakan roh giok timurnya masih hidup, sebuah hubungan, mengejar setelah memasuki reinkarnasi besar, bahkan melalui domain yang tak terhitung jumlahnya, itu juga bisa menyentuh hati sanubarinya. Bidan keluar dari ruang bambu di hutan bunga persik, menyeka keringatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Tuan, Anda seorang putri." "Terima kasih." Ye Chen memasukkan sebatang emas lagi, dengan ringan melambaikan tangannya, dan mengirimkannya kembali. Bidan masih linglung, dan dengan kilatan di depan matanya, dia sudah berada di rumah. Ye Chen sangat sadar, dan terus menghancurkan pil untuk menyehatkan tubuh wanita fana. Ibu yang lembut ini meneteskan air mata. Seorang anak telah dikandung selama ratusan tahun dan akhirnya lahir. Sayangnya, suaminya telah meninggal selama ratusan tahun, sehingga dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Itu adalah malam yang dalam lagi, dan wanita fana itu tidur dengan nyenyak. Ye Chen menyelinap masuk, dan ketika dia keluar lagi, dia masih memegang boneka kecil di tangannya. Benar, di bawah, sederhana dan langsung. Dongfang Yuling yang bereinkarnasi, mengenakan ikat perut kecil, lahir berwarna merah muda, dengan mata besar yang jernih, sangat mirip dengan kehidupan sebelumnya, dan selalu ada cahaya peri berwarna-warni yang menyinari tubuhnya. Tuan muda Ye masih sangat tidak bisa diandalkan saat melakukan sesuatu. Dia mengambil memori dan mengambil lebih dari selusin foto boneka kecil itu, jenis tanpa pakaian. Foto-foto ini akan terdaftar olehnya sebagai edisi berharga. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat menunjukkannya kepada Long Wu. Saya punya foto pantat telanjang menantu perempuan Anda ketika dia masih muda. Episode 2267 Kontrak Pemutusan Reinkarnasi. Di tengah malam, Ye Chen mengirim bayi kecil itu kembali. Pada akhirnya, orang ini tidak lupa mengoleskan sedikit darah pada seseorang. Tubuh keabadian sulit didapat dalam keabadian. Sulit untuk menangkap yang hidup, jadi Anda harus mempelajarinya dengan cermat. Di bawah pohon persik, Ye Chen duduk bersila, dan segumpal darah dari tubuh abadi tergantung di depannya. Warna darahnya bukan merah, tapi cian, menyiratkan kehijauan abadi, dan mengandung vitalitas yang besar, jauh melampaui tubuh suci kuno lainnya. Ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalamnya, yang dapat membiarkan kekuatan hidup dengan sendirinya. Alasan mengapa disebut tubuh abadi adalah misterinya. Ini benar-benar misterius, gumam Ye Chen pelan, dan saat dia berbicara, dia memasukkan setetes darah abadi ke dalam tubuhnya.
Yang mengejutkan, darah suci tidak menolaknya, dan itu sangat pas. Tidak hanya itu, ada juga kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dalam darah sucinya, yang penuh dengan kekuatan hidup. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, darah tubuh abadi jauh lebih baik daripada ramuan yang memperpanjang hidup, atau disebut keabadian, dan seluruh tubuh penuh dengan harta. Mengingat dominasi darah abadi, Ye Chen memberi Dongfang Yuling darah meskipun dia masih bayi saat ini, dia memiliki banyak vitalitas, dan dia pada dasarnya adalah seorang biksu, jadi dia tidak akan terluka jika dia menempatkan beberapa darah. Menjelang subuh Ye Chen bangun, meninggalkan platform teratai, seorang prajurit suci yang hebat, yang mengintegrasikan kesadaran spiritualnya untuk melindungi 10 hektar kebun persik. Dia belum membuka ingatan tentang kehidupan Dongfang Yuling sebelumnya, dia seharusnya memiliki masa kecil yang berbeda jika dia dilahirkan sangat jarang, dan ibunya akan mengandungnya selama ratusan tahun. Meskipun jalan surga dimainkan, dia memasuki lubang hitam lagi, dan sebelum pergi, dia tidak lupa meninggalkan 2 indera dewa. Namun, kesadarannya tidak bertahan lama, dan tepat setelah dia pergi, dia melihat tangan batu giok sebening kristal menyapu kehampaan, menghapus kesadarannya. Orang yang bergerak secara alami adalah orang suci wanita, jika Anda tidak melihatnya, Anda dapat mendengar kekuatannya. Di hutan bunga persik, dia juga berhenti untuk waktu yang lama, diam-diam melihat Dongfang Yuling yang sedang tidur, pria kecil merah jambu itu, sangat imut, sebagai seorang wanita, dia juga memiliki kelembutan keibuan. Sama seperti Ye Chen, dia mengambil darah dari tubuh abadi dan mengetahui rahasia garis keturunan ini. Di dalam lubang hitam, Ye Chen seperti cahaya peri, yang sangat menyilaukan. Lebih dari 10 hari kemudian, dia keluar dari lubang hitam, tetapi alam tempat dia jatuh mati sunyi, tanpa nafas kehidupan. Dengan kata lain, medan bintang ini terkubur ketika iblis menyerang. Tentara musnah. Ye Chen terdiam sepanjang jalan, dan mencari di seluruh area, tapi tetap tidak melihat makhluk hidup. Hal yang sama berlaku untuk banyak domain setelah itu. Ketika iblis menyerbu, pertempuran terlalu sengit, dan banyak domain pada dasarnya musnah. Untuk ini, Ye Chen datang dan pergi dengan cepat. Setiap kali dia pergi ke domain, mereka akan pergi kesadaran mereka untuk membimbing anak-anak pesawat. Daerah baru, dia berhenti lagi. Ini adalah alam pertama dengan para beku yang dia keluarkan dari kultivasi diri. Di malam yang gelap, dia berdiri di langit, kesadarannya yang mendominasi menyelimuti seluruh dunia, dan paksaan dari alam suci agung menghancurkan dunia dan bergemuruh. Para biksu di wilayah itu terkejut. Hanya 6 orang suci besar yang datang dari segala arah, dan yang mereka lihat adalah Ye Chen yang mengenakan topeng. Pemaksaannya terlalu kuat, seperti dewa, dan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Lihatlah, aku sudah bertemu senior. Keenam orang itu memberi hormat satu demi satu tanpa berani membuat keributan. Kamu tahu bagaimana menuju ke alam spiritual, kata Ye Chen dengan ringan. Ini. Keenam orang bijak terbatuk dan menggelengkan kepala tanpa daya. Di domain ini, apakah ada orang yang menandatangani kontrak dengan surga? Ye Chen bertanya lagi. Tapi aku tidak tahu bahwa kontrak di mulut senior mengacu pada kontrak psikis. Ye Chen berkata perlahan, terus terang, bisakah kamu menghubungi surga? Ya, ada, tapi dia mati dalam invasi iblis. Kamu berbicara omong kosong. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berbalik dan menghilang. Kali ini, dia tidak memeriksa domain ini, karena dia takut membuang-buang waktu, dan dia perlu menemukan domain spiritual secepat mungkin. Di jalan surga, dia melarikan diri ke dalam lubang hitam lagi, berlari ke satu arah. Itu adalah perjalanan panjang lainnya, baik di dalam lubang hitam atau di permukaan, punggungnya suram dan kesepian. Perjalanan ini 3 tahun. Bagi seorang biksu, 3 tahun berlalu dengan cepat, tetapi Ye Chen, yang merupakan Kaisar Chu, tidak pernah beristirahat selama sehari. Dalam 3 tahun terakhir, peruntungannya sangat buruk, dan dia hanya menemukan 7 alam, 5 di antaranya mati dan tanpa kehidupan, 1 adalah alam fana, dan untuk yang ketujuh, ada biksu, tetapi energi spiritual itu di daerah itu tipis, dan jumlah biksu tertinggi yang dibiarkan hanya dalam keadaan matahari yang sebenarnya. Dalam 3 tahun terakhir, putra pesawat dan Raja Suci belum kembali ke surga, bola-balik di antara domain utama, dan belum menemukan jejak Ye Chen sedikit pun. Sering kali mereka melewatkannya secara kebetulan. Setelah sekian lama, wajah kedua orang kejam itu menjadi sangat jelek.
Setelah mencari begitu lama, mereka masih belum menemukannya. Orang-orang berjalan jauh, tetapi tidak ada yang terlihat. Ini cukup untuk membuktikan satu hal, seseorang menghapus kesadaran Ye Chen, dan orang misterius itu pasti orang yang bisa menembus langit dan bumi, dan dia harus bisa melakukan perjalanan di alam. Bagaimana menurutmu? Orang suci itu berdiri di puncak gunung, memandang ke samping ke putra pesawat. Setelah 3 tahun, keduanya kembali ke wilayah raksasa, masih di bukit yang sama. Hanya ada 2 kemungkinan untuk menghindari pengejaran kamu dan aku. Putra pesawat itu merenung, entah itu pedang Zuxian, atau tubuh suci wanita, dan hanya dia yang bisa melakukan keduanya. Menyipitkan mata, tebakan. Dari putra pesawat itu juga tebakannya. Dia telah mencari selama 8 tahun, tetapi tidak ada berita sama sekali. Dalam kegelapan, pasti ada tangan besar yang tak terlihat mengutak-atik semua ini, membuatnya keduanya dan Ye Chen ketinggalan satu sama lain lagi dan lagi. Yang paling membingungkan mereka berdua adalah mengapa Ye Chen berlari kemana-mana, mungkinkah dia menemukan pilar Optimus. Pada titik ini, putra pesawat sangat menyesalinya, jadi dia harus dengan jelas menandai lokasi domain utama untuk Ye Chen, dan menyelamatkan Ye Chen dari berlarian bolak-balik seperti ayam tanpa kepala. Keduanya terjerat, dan Ye Chen bahkan lebih terjerat. Sudah 3 tahun, tetapi tidak ada yang diperoleh. Dia benar-benar ayam tanpa kepala, berkeliaran mencari alam spiritual. Ada lubang hitam, kelelahan, dia berhenti, dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Sinar asal-usul iblis masih tersembunyi di asalnya. Jika asal-usul iblis tidak menghilang, itu membuktikan pilar Optimus masih ada. Karena itu, dia mengerutkan kening. Di banyak domain, dia meninggalkan kesadarannya. Tidak mungkin putra pesawat tidak melihatnya. Di masa lalu, asal-usul iblis belum menghilang, jadi dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Itu keluar mungkinkah putra pesawat itu tidak datang untuk menemukannya? Atau, kesadaran yang dia tinggalkan terhapus lagi? Kaisar Chu yang bijak dan bijak tiba-tiba merasa aneh, dan samar-samar merasakan bahwa ada keberadaan misterius yang mengganggu alam semesta dan mencegah langit dan manusia pergi ke alam spiritual. Dan keberadaan misterius ini, dia yakini sebagai Zhu Xianjian, dan bertanggung jawab atas segalanya. Setelah menghela nafas, dia melanjutkan perjalanan lagi. Pada periode waktu berikutnya, menonton di Huang dan Mingdi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ye Chen dan yang lainnya tidak tahu, tetapi 2 makhluk tertinggi dapat melihat dengan jelas. Mereka berdua muncul dan menghilang di semua domain utama, tetapi mereka tidak pernah bisa melihat satu sama lain. Ini lebih misterius daripada petak umpet. Secara alami, ini bukan kesalahan Ye Chen dan yang lainnya, dan karena tubuh suci wanita, petunjuk kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Ye Chen, tanpa kecuali, semuanya terhapus olehnya. Pada titik ini, 2 makhluk tertinggi tidak bisa tidak dikejutkan oleh santo wanita dan kekuatan gaibnya yang menentang dewa. Mereka dapat menemukan Ye Chen dengan ketepatan yang tak tertandingi berulang kali di semua domain utama. Setelah sekian lama, keduanya juga menyadari bahwa masalahnya masih terletak pada kontrak memori, yang harus disertai dengan metode penguncian rahasia. Kemanapun Ye Chen pergi, dia dapat menemukannya. Jika dia membuat masalah secara diam-diam, Ye Chen mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika dia mati Lingyu. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu dengan tenang. Itu juga setelah 2 bulan Ye Chen menemukan domain baru. Ye Chen melihat pasir kuning yang mengamuk, dan merasakan dorongan untuk memarahi ibunya. Tidak ada kehidupan di daerah ini, dan semua yang terlihat adalah gurun. Belum lagi orang, Anda bahkan tidak bisa melihat setetes air pun. Ini jenis burung tidak berak sungguh aneh, suatu tempat bisa melahirkan makhluk halus. Aku tidak akan mencarinya, aku tidak akan mencarinya lagi. Ye Chen melambaikan tangannya dan duduk di tanah. Setelah lebih dari 3 tahun, dia kelelahan dan tidak berterima kasih. Dia, yang tidak percaya dalam kejahatan, akhirnya percaya kali ini, dan memutuskan untuk tinggal di sini. Pesawat, tunggu putra pesawat menemukannya, atau tunggu sampai santo wanita tiba. Jadi, di area di mana pasir kuning mengamuk, Tuan Muda Ye mengambil postur standar lagi, mengistirahatkan dagunya dengan tangan, bosan, jika dia menempelkan tongkat dan menggantungkan kain putih Subengsian padanya, itu pasti akan lebih jelas. Penantiannya panjang, bosan, Ye Chen duduk tegak lagi, menutup matanya sedikit, dan menyadari hukum reinkarnasi. Dia, yang dalam keadaan konsentrasi, terkubur oleh pasir kuning berulang kali,
dan ketika dia melihat ke atas, dia tidak tahu bahwa ada orang lain di padang pasir. Sebagai senjata ajaib kelahiran, Chaos Cauldron masih sangat perhatian, sesekali kehabisan pasir kuning untuk tuannya. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan lambat. Baru pada hari ke-10 Ye Chen membuka matanya. Dua cahaya surgawi yang nyata keluar dari matanya, menembus ketiadaan. Ketika cahaya surgawi habis, mata samsaranya menjadi lebih misterius, terutama jejak samsara. Cemerlang, itu retret 9 hari, pemahaman hukum reinkarnasi, memiliki sedikit lebih banyak kebenaran. Reinkarnasi melawan dunia. Dengan kata-katanya yang lembut, potongan pasir kuning itu tiba-tiba menghilang dan larut dalam siklus reinkarnasi. Sudut mulut Ye Chen penuh dengan senyuman, dan kemungkinan menggunakan metode peri reinkarnasi, yang terkadang tidak efektif dan tidak efektif, sangat meningkat. Pada saat ini, malam kembali turun, memantulkan cahaya bulan, dan pola kontrak ilahi di antara kedua alisnya juga terwujud lagi. Matanya berbinar, dia membelai dagunya, dan mengintip pola kontrak ilahi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. 3-5 detik kemudian, saya melihatnya menutup matanya lagi, dan mengaktifkan reinkarnasi melawan pola dewa kontrak, ingin melihat apakah ini dapat membubarkan hukum peri reinkarnasi Huangsa, dan apakah itu efektif untuk pola dewa kontrak. Akhir ceritanya masih mengejutkannya. Pola kontrak ilahi yang mendominasi tidak bisa lepas dari reinkarnasi yang menantang dunia. Hanya dalam beberapa saat, kontrak antara dia dan santo wanita itu terhapus. Bagaimana mungkin? Saat pola dewa kontrak menghilang, tubuh suci wanita di Dacu mengangkat matanya secara terbuka, dengan ekspresi tidak percaya, tidak dapat dipercaya bahwa Ye Chen dapat memutuskan kontraknya. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi Kaisar Ming dan Di Huang tiba-tiba tertawa, dan mereka sangat menghargai hukum peri reinkarnasi Ye Chen. Mereka sangat marah sehingga mereka bahkan bisa membatalkan kontrak. Setelah menyelesaikan kontrak, situasinya akan sangat berbeda, yang berarti betapapun sulitnya tubuh suci wanita untuk mengunci posisi Ye Chen, tanpa tubuh suci wanita ini membuat masalah, hanya masalah waktu sebelum Ye Chen bertemu anak pesawat. Belum lagi, santo wanita, yang ingin mengobrol dengan Dong Huang Taixin, pergi ke domain untuk mencari Ye Chen sebelum dia mencapai pintu. Kali ini, tidak mudah baginya untuk menemukan Ye Chen lagi. Pola ilahi yang dikontrak rusak, dan dia kehilangan metode penguncian rahasia. Dia juga dapat menemukan Ye Chen, dia perlu mencari satu per satu. Di daerah gurun, Ye Chen menyentuh dagunya dengan ekspresi aneh. Di masa lalu, ketika dia membuat kontrak dengan santo wanita, dia tidak merasakan apa-apa. Sekarang, kontraknya telah dilanggar, tetapi dia masih tidak merasakannya. Ini pertama kalinya dia melihat kontrak yang aneh. Ketika dia datang, dia bahkan tidak tahu apa arti dari kontrak ini. Tidak dapat mengetahuinya, dia tidak lagi memikirkannya. Ye Chen pindah dari ranjang naga, bahkan tanpa bertanya, Ma Liu naik. Ranjang naga juga bekerja sama, dan tidak menerbangkan Ye Chen. Siapa bilang Ye Chen adalah tubuh suci, dan siapa bilang Ye Chen dan Zhu Xianjian adalah musuh yang mematikan. Pemiliknya juga musuh mematikan Zhu Xianjian, dan musuh mematikan bisa menjadi mitra. Jika kondisinya memungkinkan, ranjang naga pasti akan membantu Ye Chen melambung tinggi, dan setelah selesai, dia akan membunuh Zhu Xianjian. Lihatlah Ye Chen lagi, duduk bersila, tercerahkan dalam meditasi, mendengarkan suara jalan besar, pikirannya mengembara di alam rahasia kuno lagi, tubuh suci selalu dapat melihat pancaran cahaya, ada banyak penglihatan kuno, dan naga melayang, phoenix yang meringkik, raungan harimau putih, dan perluasan jalan Xuanwu semuanya mengelilinginya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat tempat tidur naga sedikit bergetar. Tidak masalah jika itu bergetar, Ye Chen, yang tercerahkan, tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Samar-samar, dia melihat gambar buram lagi, itu adalah langit, runtuh tanpa peringatan, satu alam besar naik perlahan, mencapai puncak Jiuxiao, dan berubah menjadi negeri dongeng, yang disebut alam surga. Perlahan turun ke dasar Jiuyu, itu berubah menjadi bagian dari neraka dan menamakannya dunia bawah. Beginilah cara tiga alam terbentuk. Ye Chen mengerutkan kening, menatap gambar buram itu. Baik surga dan dunia bawah terbentuk dan kembali ke kedamaian. Tetapi dunia manusia, yaitu surga, masih meledak dalam kekacauan, dan pecahannya runtuh satu persatu, membentuk domain kecil. Dia dapat dengan jelas melihat domain api, domain roh, domain guntur. Dalam sekejap,
gambar Wan Yu dicetak di Shanghai olehnya. Ia bahkan hafal bentuk, garis besar, dan posisi tiap area. Di luar, kursi naga bergetar lagi, gambar kabur menghilang, dan pikiran Ye Chen kembali ke tempatnya. Keadaan pikirannya sangat mengejutkan. Dia telah menyaksikan pembentukan 3 alam surga, bumi dan manusia dan 10.000 alam dengan matanya sendiri. Adegan kehancuran langit dan bumi masih melekat di hatinya ketika dia memikirkannya. Sekarang, tapi dia tidak mengerti mengapa langit dipisahkan, apakah itu buatan manusia atau fenomena alam. Tanpa sadar, dia turun dari ranjang naga dan menatap ranjang naga dengan cemberut. Jelas, Dragon Bait juga telah menyaksikan pembentukan 3 alam dan myriad realms. Gambar kabur itu bisa dikatakan sebagai kenangan dari Dragon Bait, atau dengan kata lain, Dragon Bait ingin dia melihat gambar itu. Aku mengerti maksudmu, kata Ye Chen, dan mengeluarkan peta setiap domain dengan jentikan tangannya. Melalui identifikasi, dia mengenali domain ini, namanya, Desert Domain. Melihat domain gurun, bentuknya seperti kerucut. Domain berbentuk kerucut. Ye Chen menutup matanya, dan menemukan domain berbentuk kerucut di gambar yang dibentuk oleh Wan Yu, yang merupakan domain gurun. Kemudian, dia memotret Ling Yu lagi. Dilihat secara keseluruhan, bentuk wilayah spiritual terlihat seperti daun maple. Ye Chen menutup matanya lagi, dan dalam gambar yang dibentuk oleh Wan Yu, dia secara akurat menemukan domain yang menyerupai daun maple, dan itu adalah domain spiritual. Setelah 3 atau 5 napas, dia membuka matanya, perlahan bangkit, dan melihat ketiadaan. Setelah mengenali kedua domain tersebut, Anda juga dapat menentukan lokasi kedua domain tersebut. Setelah Anda menentukan lokasi kedua domain tersebut, Anda dapat menentukan rute dari domain gurun ke domain spiritual. Inilah arti dari tempat tidur naga, telah mengembangkan gambar yang dibentuk oleh 3 alam dan 10.000 wilayah untuk Ye Chen melarikan diri.